Kematangan psikologis memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang dan membantu mereka menghadapi perubahan dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang telah mencapai kematangan psikologis, mereka mampu mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan, memahami konsekuensi dari tindakan mereka, dan belajar dari pengalaman masa lalu. Orang yang telah dewasa secara psikologis juga cenderung memiliki kontrol yang lebih baik atas emosi mereka. Mereka mampu mengendalikan reaksi emosional mereka terhadap situasi yang menantang, sehingga mampu berpikir lebih jernih dan rasional dalam menghadapi masalah. Selain itu, kematangan psikologis juga tercermin dalam kemampuan seseorang untuk berempati dan memahami perasaan orang lain. Mereka menjadi lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain, sehingga mampu menjalin hubungan yang lebih harmonis dan membangun kedekatan dengan orang-orang di sekitarnya. Lalu apa saja tanda-tanda bahwa kamu sudah dewasa? Langsung saja kita masuk ke inti pembahasannya. Tanda yang pertama adalah kamu dapat membuat pilihan yang tepat berdasarkan keadaan. Sebagai manusia yang telah mencapai kedewasaan secara psikologis, kita dituntut untuk memiliki kemampuan dalam membuat keputusan yang tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi. Hal ini mengharuskan kita memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks yang sedang kita hadapi serta mampu mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan sebelum kita menentukan pilihan. Tidak hanya sekedar memperhatikan kepentingan diri sendiri, namun juga kita harus mampu memperhitungkan dampak dari keputusan yang kita ambil terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan kedewasaan emosional dan sosial yang kita miliki. Dalam mengambil keputusan, kita perlu memperhitungkan dengan cermat informasi yang tersedia, menganalisis konsekuensi dari setiap opsi yang ada, dan memilih langkah yang paling bijaksana. Kedewasaan psikologis juga menuntut kita untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan serta mampu mengendalikan emosi kita dengan baik. Apabila kita menghadapi keputusan yang kompleks atau sulit, sangat penting untuk mencari masukan dari orang-orang terdekat yang kita percayai. Pendapat dan pandangan dari mereka dapat memberikan sudut pandang tambahan yang berharga sehingga kita dapat membuat keputusan akhir yang lebih terarah dan tepat. Tanda yang kedua adalah kamu dapat menerima kekurangan diri kamu sendiri. Terlalu sering, kita cenderung membandingkan diri dengan standar yang tidak mungkin dicapai, baik itu berdasarkan pada gambaran diri yang kita ciptakan sendiri atau karena tekanan dari lingkungan sekitar. Namun, dengan menerima bahwa kita tidak sempurna, kita bisa mengurangi beban yang tidak perlu dan membebaskan diri dari tekanan yang tidak sehat. Selain itu, menerima kekurangan diri juga berarti memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang unik. Tidak adanya dua manusia yang sepenuhnya sama membuat perbandingan menjadi tidak relevan. Alih-alih, kita harus fokus pada perjalanan dan pencapaian pribadi kita sendiri, tanpa terjebak dalam perangkap perbandingan yang tidak sehat. Selanjutnya, penting untuk mengubah sikap negatif terhadap diri sendiri menjadi sikap yang lebih positif dan penuh kasih. Daripada menyalahkan diri sendiri atas kelemahan atau kesalahan yang kita miliki, kita bisa melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Setiap kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, dan dengan menerima mereka, kita dapat mengambil langkah menuju perkembangan yang lebih baik. Selain itu, menerima kekurangan diri juga memungkinkan kita untuk lebih terbuka terhadap dukungan dan bantuan dari orang lain. Saat kita tidak lagi berusaha menyembunyikan kelemahan atau menyamarinya dengan sempurna, kita dapat merasa lebih nyaman dalam meminta bantuan atau nasihat ketika dibutuhkan. Ini memperkuat hubungan sosial kita dan membantu kita tumbuh dalam pengalaman dan pengetahuan. Dengan demikian, menerima kekurangan diri bukanlah tanda kelemahan, tetapi sebaliknya,
merupakan tanda kedewasaan dan kekuatan. Ini memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih otentik, lebih berani, dan lebih berdaya, menuju pertumbuhan pribadi yang lebih besar dan kebahagiaan yang lebih dalam. Tanda yang ketiga adalah kamu memiliki kematangan emosional yang baik. Kematangan emosional merupakan salah satu aspek penting dalam perjalanan menuju kedewasaan psikologis yang sehat. Ini bukan hanya sekadar kemampuan untuk menahan diri dari meluapkan emosi negatif seperti kemarahan atau kecemasan, tetapi juga melibatkan pengertian yang mendalam tentang diri sendiri serta kemampuan untuk memahami dan merespons emosi orang lain dengan bijaksana dan penuh empati. Proses mencapai kematangan emosional yang baik tidaklah mudah dan memerlukan kesadaran diri yang tinggi. Salah satu langkah penting dalam mengembangkan kematangan emosional adalah dengan menggali pemahaman yang lebih dalam tentang sifat-sifat pribadi, termasuk kekuatan dan kelemahan kita. Dengan mengenali dan memahami emosi kita sendiri, kita dapat belajar untuk mengelola dan mengendalikannya secara efektif. Selain itu, penting juga untuk melatih diri dalam merespons emosi orang lain dengan bijaksana. Ini berarti memahami bahwa setiap orang memiliki pengalaman dan perspektif yang unik, dan bahwa respons kita terhadap emosi orang lain dapat memengaruhi hubungan kita dengan mereka. Dengan meningkatkan empati dan kemampuan untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna. Teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau olahraga juga dapat membantu dalam mengembangkan kematangan emosional. Melalui latihan ini, kita dapat belajar untuk mengendalikan respon emosional kita terhadap stres dan tekanan hidup sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan ketenangan batin dan kestabilan emosional kita, memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan penuh keyakinan. Tanda yang keempat adalah kamu memiliki empati terhadap orang lain. Sebagai manusia yang matang secara psikologis, kita harus mampu memperlihatkan empati terhadap orang lain. Empati merupakan kemampuan penting dalam hubungan interpersonal yang memungkinkan kita untuk merasakan dan memahami perasaan serta pengalaman orang lain. Empati bukan hanya sekedar merasakan simpati terhadap orang lain, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengenali dan menghargai perbedaan dalam pandangan, perasaan, dan pengalaman hidup mereka. Dengan memiliki empati yang kuat, kita dapat lebih mudah membangun ikatan yang lebih dalam dan lebih bermakna dengan orang lain. Salah satu cara untuk mengembangkan empati adalah dengan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika kita benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain, kita dapat lebih memahami perasaan dan perspektif mereka. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka, karena hal ini dapat memberikan petunjuk tambahan tentang perasaan yang mereka alami. Selain itu, menunjukkan ketulusan dalam minat terhadap apa yang orang lain katakan juga merupakan bagian penting dari memiliki empati. Dengan menunjukkan perhatian dan minat yang tulus terhadap kehidupan dan pengalaman orang lain, kita dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat dan lebih intim dalam hubungan kita. Dengan bersikap empati, bukan hanya kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hangat, peduli, dan inklusif bagi semua orang. Dengan merangkul empati dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih baik dan lebih berempati secara keseluruhan. Tanda yang kelima adalah kamu bertanggung jawab. Menjadi dewasa bukan sekadar masalah usia atau fisik, tetapi juga tentang memegang tanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan yang diambil. Hal ini mencerminkan kematangan psikologis seseorang. Sebagai manusia dewasa,
penting untuk tidak mencari kambing hitam atau mencoba menghindari konsekuensi dari perbuatan kita sendiri. Menanggung tanggung jawab berarti mengakui bahwa kita memiliki kendali penuh atas hidup kita. Ini artinya kita bertanggung jawab penuh atas arah yang kita pilih dan langkah-langkah yang kita ambil untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Tanpa bertanggung jawab, kita hanya menjadi penonton dalam kehidupan kita sendiri, tanpa kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki situasi yang ada. Untuk menjadi lebih bertanggung jawab, kita perlu mengembangkan kedisiplinan diri. Disiplin diri membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan kita dan menghindari godaan-godaan yang bisa menghambat kemajuan kita. Selain itu, menghargai komitmen yang telah dibuat juga merupakan bagian penting dari bertanggung jawab. Ini berarti kita harus memenuhi janji-janji yang telah kita buat kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Sangatlah mudah untuk menyalahkan orang lain atau keadaan atas kegagalan yang kita alami. Namun, menjadi dewasa berarti mengambil tanggung jawab pribadi atas segala hal dalam hidup kita. Dengan mengakui dan memperbaiki kesalahan kita, kita dapat belajar dari pengalaman tersebut dan tumbuh menjadi individu yang lebih kuat dan bijaksana. Jadi, mari kita ambil kendali atas hidup kita dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan kita. Menjadi dewasa dan matang secara pola pikir adalah perjalanan panjang yang tidak selalu memiliki tanda-tanda jelas. Namun, dengan kesadaran akan pentingnya aspek internal seperti empati, keberanian, dan tanggung jawab, kita dapat menjadi individu yang lebih baik dan lebih bijaksana.